Kendaraan listrik, EV, semakin populer dan terjangkau, tetapi masih menghadapi beberapa tantangan, seperti jarak tempuh yang terbatas, ukuran baterai, dan infrastruktur pengisian daya. Namun, bagaimana jika ada cara untuk mengisi daya EV Anda saat mengemudi, tanpa perlu mencolokkan atau berhenti di stasiun? Itulah ide di balik pengisian daya nirkabel. Apa itu pengisian daya nirkabel? Pengisian daya nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan kendaraan listrik, EV, menerima daya dari kumparan yang tertanam di bawah permukaan jalan, tanpa perlu mencolokkan atau berhenti di stasiun pengisian daya. Hal ini dapat membuat EV lebih nyaman, efisien, dan terjangkau bagi pengemudi, serta mengurangi dampak lingkungan dari transportasi. Pengisian daya nirkabel telah diuji oleh beberapa produsen mobil dan peneliti di seluruh dunia, tetapi hingga saat ini tidak ada kota di Amerika Serikat yang mengimplementasikannya di jalan umum. Hal ini berubah ketika Detroit, tempat kelahiran industri otomotif, mengumumkan pemasangan kumparan pengisian daya nirkabel di sepanjang jalan, sepanjang 1/4 mil di 14 TH Street di lingkungan bersejarah Corktown. Bagaimana cara kerjanya? Sistem pengisian daya nirkabel dikembangkan oleh Electreon Wireless, sebuah perusahaan Israel yang berspesialisasi dalam teknologi pengisian daya induktif. Sistem ini terdiri dari gulungan tembaga yang ditanam di bawah aspal dan terhubung ke sumber listrik. Ketika kendaraan yang dilengkapi dengan penerima melewati kumparan tersebut, maka akan tercipta medan magnet yang mentransfer listrik secara nirkabel ke baterai kendaraan. Bagaimana Detroit menguji pengisian daya nirkabel? Proyek ini merupakan upaya kolaboratif antara negara bagian Michigan dan MDOT, Kota Detroit, Michigan Central, Ford, Jacobs, Next Energy, DTE, dan lainnya. Proyek ini merupakan bagian dari program percontohan selama 5 tahun untuk menguji kelayakan dan kinerja pengisian daya nirkabel dalam kondisi dunia nyata dan mengeksplorasi potensi aplikasinya untuk angkutan umum, seperti bus dan angkutan. Kendaraan pertama yang menggunakan sistem pengisian daya nirkabel adalah van komersial listrik Ford E-Transit yang disediakan oleh Ford Motor Co. dan dilengkapi dengan penerima Electreon. Ford berencana untuk menggunakan kendaraan tersebut untuk mengumpulkan data dan memberikan umpan balik kepada mitra proyek mengenai efisiensi dan pengoperasian kendaraan serta potensi peluang transportasi umum jangka panjang. Apa saja manfaat dari pengisian daya nirkabel? Pengisian daya nirkabel dapat menawarkan beberapa manfaat bagi pengemudi mobil listrik dan masyarakat luas. Beberapa keuntungannya adalah kenyamanan. Pengisian daya nirkabel dapat menghilangkan kerumitan dalam mencari dan mencolokkan ke stasiun pengisian daya, sehingga menghemat waktu dan uang bagi pengemudi. Hal ini juga dapat memungkinkan pengisian daya secara terus-menerus saat mengemudi, sehingga memperpanjang jangkauan dan masa pakai baterai mobil listrik. Biaya, pengisian daya nirkabel dapat mengurangi kebutuhan akan paket baterai yang besar dan mahal, sehingga menurunkan biaya produksi dan pemeliharaan EV. Hal ini juga dapat mengurangi permintaan infrastruktur pengisian daya, menghemat sumber daya dan ruang untuk kota dan masyarakat. Adopsi, pengisian daya nirkabel dapat membuat mobil listrik lebih menarik dan mudah diakses oleh konsumen, terutama mereka yang tinggal di apartemen atau area dengan opsi pengisian daya terbatas. Hal ini juga dapat meningkatkan pangsa pasar dan daya saing EV, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan inovasi dalam industri otomotif, lingkungan. Pengisian daya nirkabel dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang disebabkan oleh transportasi, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup manusia dan planet ini. Apa saja tantangan pengisian daya nirkabel? Pengisian daya nirkabel juga menghadapi beberapa tantangan dan keterbatasan yang perlu diatasi sebelum dapat diadopsi secara luas. Beberapa di antaranya adalah efisiensi. Pengisian daya nirkabel tidak seefisien pengisian daya berkabel, yang berarti ada energi yang hilang selama transfer. Hal ini dapat meningkatkan konsumsi listrik dan biaya EV, serta jejak karbon dari pembangkit listrik. Efisiensi pengisian daya nirkabel bergantung pada beberapa faktor, seperti jarak antara kumparan dan penerima, kecepatan dan keselarasan kendaraan, serta cuaca dan kondisi jalan. Kompatibilitas. Pengisian daya nirkabel membutuhkan jalan dan kendaraan yang memiliki peralatan yang kompatibel, yang dapat membatasi ketersediaan dan interoperabilitas sistem. Tidak semua mobil listrik memiliki receiver yang terpasang, dan tidak semua jalan memiliki kumparan yang tertanam. Hal ini dapat menciptakan masalah ayam dan telur, di mana permintaan dan pasokan pengisian daya nirkabel saling bergantung satu sama lain. Untuk mengatasi hal ini,
Standar dan peraturan perlu dikembangkan dan diadopsi oleh industri dan pemerintah. Keamanan, pengisian daya nirkabel melibatkan listrik bertegangan tinggi dan medan magnet, yang dapat menimbulkan risiko bagi manusia dan hewan. Untuk mencegah hal ini, sistem perlu dirancang dan diuji untuk memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi standar dan pedoman keselamatan dan kesehatan. Kesimpulan utama, pengisian daya nirkabel adalah teknologi baru dan menjanjikan yang dapat merevolusi cara kita mengemudi dan menyalakan kendaraan. Teknologi ini dapat menawarkan banyak manfaat untuk kenyamanan, biaya, adopsi, dan lingkungan, tetapi juga menghadapi beberapa tantangan dan keterbatasan yang perlu diatasi. Detroit adalah kota pertama di Amerika Serikat yang memasang pengisian daya nirkabel di jalan umum, tetapi bukan yang terakhir. Lebih banyak kota dan negara diharapkan untuk mengikuti dan bergabung dengan revolusi jalan listrik. Apa pendapat Anda tentang pengisian daya nirkabel dan potensi dampaknya pada transportasi dan masyarakat? Apakah Anda akan menggunakannya jika tersedia di daerah Anda? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Innovation Technology. Like, komen, subscribe, share adalah suatu kehormatan bagi kami.